Pak Dodit. Hai, Pak Dodit. Apa kabar? Oh iya. Senang ketemu ini Pak. Iya Pak. Ini namanya Sahabat Lusindo Pak. Oh iya. Kita say hello dulu Pak. Iya. Halo. Dadah. Sahabat Lusindo, apa kabar? Luar biasa. Sahabat Lusindo yang kami kasihi, kami sayangi dalam Tuhan. Ini saya di Amerik ya, di atas ada tuh ya tulisannya dari Pak Dodit ya, dan di Salatiga. Dan ini menjadi kebanggaan, kebahagiaan, syukur pada Tuhan bisa ngobrol. Bapak jabatannya sebagai Direktur Utama. Iya. Tepat banget gitu ya. Ini baru ada satu acara tadi dari Sinode GKJ dan saya bersyukur sekali beliau mau diajak ngobrol-ngobrol dan kiranya kita bisa belajar bagian-bagian yang indah, perjalanan dan hikmat-hikmat Tuhan yang diberikan dalam dan di proses di Amerika. Pak Dodit, iya. selamat sore. Sore, ya. Dulu punya mimpi nggak Pak bisa ke The Amerika? Pak Lusindo, saya ini memulai dulu kerja di Jakarta. Oh, Bapak di Jakarta? Iya, Jakarta lebih dari 32 tahun saya di Jakarta. Yeah. Dan ketika itu di tahun 2016 saya masuk Purna. Pensiun. 2016. Ya. Baik. Dan waktu itu keinginan saya mau pulang ke kampung halaman saya kebetulan Pak? Di Semarang. Oh, iya. Bapak lahir di? Saya lahir di Jogja, tapi saya besar di Semarang. Oh, Bapak lahir di Jogja, tapi besar Semarang. Oke. Tapi kebetulan istri saya orang Salatiga. Jadi saya dengan Salatiga menjadi friendly sekali, sekali. Nah, oleh karena itu 2016 saya mutus untuk pulang ke kampung. Sama sekali tidak ada terpikir oleh saya bahwa saya akan mendapat tugas di sini melayani. Ketika saya selesai di Semarang, itu kurang lebih saya pensiun bulan Maret, bulan Juni. Berarti Maret 2016 apa 2017 Pak? 2016. Masih pada 2016. tahun yang sama, saya Maret 2016 pensiun. Pada bulan Juni 2016 juga, saya dipanggil. Ya, dipanggil. Oleh bapak-bapak di Bapel Sinode. Tanpa ada info sebelumnya atau tanpa ada kontak sebelumnya, teleponnya Pak Simon waktu itu. Pendeta Simon hanya telepon Simon Yulianto. Simon Yulianto menelpon saya dan Pak Dodit bisa datang ke kantor Sinode di Salatiga. Gitu. Ya, saya kaget gitu Pak. Untuk apa saya dipanggil ke Sinode? Sementara ini saya selalu hanya di gereja lokal gitu kan, kemudian saya melayani. Bapak di mana Pak? Di Jakarta? Waktu di Jakarta di Bekasi. GKJ Bekasi. GKJ Bekasi, tepatnya Pendeta Heri. Kemudian saya ke Semarang, saya atestasi ke GKJ Telogosari, Pendeta Anung. Betul. Nah, waktu itu kami ditelepon, saya datang ke Salatiga dengan perasaan yang nano-nano ini agak. Ada apa ini? Iya, kok urusan dengan sinode gitu. Waktu itu memang saya, gereja lokal kalau membayangkan sinode kan, wah terlalu Tapi rupanya di dalam satu percakapan ada juga di sana hadir Pak Aris Widarianto, Pendeta Aris Widarianto selaku Sekum. Setelah ngobrol ngalor ngidul, bla bla bla, akhirnya Pak Dodit sekarang kesibukannya apa? Gitu. Saya mempersiapkan diri ngomong cucu di Semarang. Saya ingin menikmati pensiun. Setelah beberapa lama saya pindah-pindah bekerja dan itu mungkin membuat anak-anak saya dan keluarga saya jadi tidak setiap saat ketemu saya. Nah, kalau ini sekarang saya ganggu mau nggak, nah ini baru lain terus saya ganggu ini ada tugas ini, ada panggilan gitu. Bahasa beliaunya ada dawuh gitu, ada dawuh. Pak Dodit yang saya tahu punya latar belakang, ada cerita katanya tentang saya. Kemudian di Salib Putih itu ada lembaga bisnis kita, kata beliau.
sebuah hotel di lingkungan kebun ekopark gitu, yang menarik sekali. Dan itu sekarang saya melihat, kata beliau, perlu seorang yang melayani di sana, gitu ya. Jadi bahasanya melayani begitu ya. Saya senang. Iya, kemudian basicnya Pak Dudut akan pertanian ya dulu ya. Oh iya, saya kuliah di pertanian dulu. Ya, jadi saya kalau tidak ada waktu atau perlu dipertimbangkan dengan keluarga dulu, karena beliau tahu ya kami baru selesai pensiun gitu, kemudian melayani di sini. Lalu Bapak beri jawaban setelah kira-kira berapa? Saya merenung, Pak. Iya, saya merenung. Karena biasanya itu sesuatu yang saya peroleh itu saya perjuangkan, Pak. Apapun itu gitu ya. Saya kepengen bekerja, tentu saya berjuang untuk bekerja dengan effort gitu. Kemudian tentu dengan doa. Demikian juga pindah tempat atau anak saya, sesuatu itu selalu saya mohon gitu dari kepada Tuhan. Tetapi kali ini saya tidak mimpi. Kalau tadi Bapak nanya mimpi, itu dia, Pak. Iya, saya tidak mimpi, saya tidak berdoa memohon, ataupun saya kepingin gitu ya. Tiba-tiba saya ditawari satu tanggung jawab menurut saya yang cukup berat. Waktu itu Bapak sudah pernah ke The America? Pernah sekali waktu itu. Maksud saya sudah ada bayangan gitu. Kemudian saya mencoba, Pak, gitu. Walaupun nanti saya tentu akan bicara dengan istri saya untuk saya mencoba kalau saya melayani di sana. Lalu setelah beberapa hari atau 1 minggu, 2 minggu atau? Sore itu saya bicara dengan istri saya dan istri saya yang orang Salatiga berembuk dengan keluarganya. Waduh. Ini dia kalau panggil saya Mas Dodit, kok ditawarin melayani di Saleh Putih. Gimana saudara-saudara, kakak adik gitu. Memang kompak ya? Iya, kompak. Ada salah satunya Bu Riti ya. Oh, kami senang katanya. Kami mendukung karena bapak mertua saya itu kepala sekolah di SD Saleh Putih, Pak. Di sini? Di bawah ini. Iya, sebelum ke SD Lab di UKSW. Jadi kami senang, bukan apa-apa, supaya ada yang melanjutkan bapak melayani di sana. Puji Tuhan. Saya mendengar itu terharu. Dek ya, Pak? Terharu dan dek. Oh, jadi Tuhan mengaturnya seperti ini. Tuhan memang punya ini, Pak ya, kayak puzzle ya, Pak. Iya. Kok iki nyambung? Iya. Tadi sesuatu yang tidak pernah saya doakan, tidak pernah saya mohon, tidak saya kepingin, tiba-tiba Tuhan taruh saya di situ. Rupanya ada historis yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Lalu Bapak jawab, Pak Simon, Pak Aris tadi? Saya jawab. 2 hari berikutnya saya kembali lagi ke Salatiga. Saya telepon beliau, saya minta waktu ketemu. Dan saya setelah melakukan pergumulan dengan istri saya, anak saya dan keluarga besar, saya bersedia melayani di sini. Jadi keputusan untuk melayani, bekerja, melayani di The America Hotel itu tidak ujuk-ujuk ya, Pak. Juga tidak tergopoh-gopoh. Tapi melalui sebuah perenungan, juga dikonsultasikan dengan keluarga. Mulai kerja kapan, Pak? Saya mulai kerja aktif waktu itu kalau tidak salah tanggal 16 Juni. Tahun berapa? Tahun 2016. Terus saya kemudian dikasih undangan. Bapak hari Senin, waktu itu hari Rabu kalau Senin Bapak hadir lagi ya, Pak, di sini. Kemudian nanti kami akan ketemu Bapel seluruhnya lengkap gitu dengan beberapa bidang-bidangnya. Bapak presentasi katanya. Apalagi ini presentasi gitu. Tapi yang pertama dari catatan cerita saya, Pak Rosindo yang panjang tadi, silakan, Pak. ada satu emsing yang begitu luar biasa ketika Tuhan tiba-tiba tanpa rencana menempatkan saya. Itu poinnya barangkali. Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk saya setelah saya selesai dari tugas saya di Jakarta dan saya menempatkan, saya ditempatkan Tuhan di sini.
saya tidak ada jawaban lain kecuali ya. Kemudian yang kedua, saya harus memenuhi tanggung jawab saya sebagai yang tadi sudah ditugaskan oleh sinode kepada saya. Itu janji saya. Ya, itu tanggal 16. Kemudian saya hari Senin berikutnya tanggal 20 kalau nggak salah, saya presentasi tadi untuk ya mungkin seperti fit and proper test gitu ya. Aduh, ini mampu enggak gitu. Mungkin dari cerita atau dari proses saya dianggap mampu, tapi sebetulnya ada ide apa? Saya presentasi, ada Pak Andreas Untung. Andreas Untung Yono. Kemudian ada Pak Bambang. Pak Bambang, kemudian Pendeta Bambang. Kemudian ada Pak Asto. Pak Asto juga. Karena Pak Asto sebagai komisaris di sini. Singkat kata, kami presentasi, terus saya diperkenalkan dengan teman saya. Ini calon partner Bapak bekerja, Pak Hari Suwaryono. Dari GKJ Jakarta. Kemudian beliau sudah di sini, Pak? Sudah di sini, dengan tim yang lama. Dengan tim yang lama. Kemudian satu lagi, saya kepingin teman, saya bilang. Saya setuju kalau ada yang lama karena supaya saya tidak seperti jalan di hutan lebat tidak begitu. Buta ya, tidak buta. Ada cerita lamanya. Tapi saya ingin untuk merealisasikan apa yang saya presentasikan tadi, teman seorang direktur operasional siapa, Pak? Dan pengembangan bisnis. Sama pertanyaan Bapak dengan Pak Simon, siapa Pak? Katanya. Saya diizinkan untuk mencari teman, saya bertanya. Saya akan mencari teman saya pelayanan juga di Semarang dulu ketika kami ngurus sekolah. Saya pernah mengurus sekolah. Iya, sekolah. Sekolah Kristen? Sekolah Kristen. Di Semarang? Di Semarang. Apa Pak kalau boleh tahu nama? SD, SMP, SMA Masehi. Masehi? Masehi, yayasannya PSAK. Iya. Lalu siapa beliau, Pak, orangnya? Orangnya Pak Mugi Pamungkas. Beliau dulu bankir, dan berhenti, kemudian ada bisnisnya. Nah, ini orang bisnis, saya bilang. Orang bisnis mudah-mudahan bisa menemani saya, mengawani saya untuk kembali membangun ini. Oke, saya potong ya, Pak. Jadi kan, Pak. Ini kan hotel. Yang dimiliki oleh Sinode GKJ. Betul. Lalu Bapak kan harus selain tadi tim work tadi, tapi kan secara apa ya Pak, value tantangannya kan nggak mudah ya Pak. Kolaborasi bagaimana sebagai anak Tuhan, tapi diminta untuk profit gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Kalau jadi Bapak, seperti halnya tadi kita gumuli dulu, lalu visinya apa ini kita? Nah itu dia. Visinya apa, misinya apa? Kita ini ditugasin cari duit gitu kan, profit tadi Bapak bilang. Jadi bagaimanapun tentu dunia bisnis yang kita lakukan. Oleh karena itu, lalu kami bertiga, saya, Pak Hari Suwaryono dan Pak Mugi Pamungkas memutuskan sebuah visi setelah melalui perenungan bahwa kami ini ingin memberdayakan. Aset ini pemberian Tuhan, ini berkat Tuhan yang tentu harus bermanfaat. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan, tidak seperti menaruh di dalam tanah gitu. Seperti talenta di tanah. Tapi kasih. Bagaimana ini bisa diberdayakan sehingga memberi manfaat bagi siapa? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu. Idealnya seperti itu. Sehingga melalui itu kita bersepakat dikelola dengan nilai-nilai Kristiani. Dikelola dengan nilai-nilai Kristiani. Pak, sekarang kita ke demeritnya. Apa yang ada di sini, Pak? Kami punya beberapa berkat ini ya Pak. Silakan. Selain tanah seluas 5,2 hektar. 5,2. Iya, 5,2 hektar. Ini ada hotel yang dibangun secara artistik, bagus sekali. Bagus, Pak, bentuknya ecopark gitu. Dengan 70 kamar. 70 kamar. Dengan 70 kamar, kemudian satu kamar ada 3 jenis kamar. Kamar yang pertama superior. Iya, kemudian deluxe dan family. Superior isinya 2, deluxe juga isinya 2, bisa 1 bed gitu untuk. Kemudian family untuk 4
Oke. Jadi bapak ibu di tengah, kemudian kiri kanan anaknya. Ya. Jadi atau bisa yang lain. Oh iya. Lalu apa lagi Pak selain ini selain hotel kita punya juga 6 ruang meeting. Wah, iya. Banyak Pak. Iya, kapasitas yang terbesar ada di tadi kita tempat untuk 350 orang. 350 orang. Nah, ya, untuk setting wedding gitu atau meeting ya. Kemudian ada yang berikutnya sekitar 150 ya, kemudian ada yang 50. Ada yang semi di sana, kecil-kecil di atas Pak tempatnya, di atas. Itu untuk kecil-kecil ibadah. Karena kita tempatnya ini naik turun, di atas itu ada 2 ruang meeting yang dekat kamar. Dekat kamar. Jadi kalau ada yang disabilitas atau ada yang sudah senior gitu Pak. Saya sekarang senior ya. Kapasitas berapa yang di atas Pak? Yang di atas bisa 50 dan bisa 30. Jadi biasa untuk ibadah, biasa untuk persekutuan itu ada di atas atau biasa untuk ulang tahun anak-anak. Jadi kami hospitality-nya ada di situ. Ada kolam renang, kemudian ada 7 lapangan. 7 lapangan Pak? 7 lapangan. Kalau kolam renang kan ya itu sesuatu lah ya. Iya, itu memang bintang 3 ya. Bintang 3 ya. Tapi ini ada 7 lapangan. 7 lapangan. Pak, tolong jelaskan lapangan apa aja nih Pak? Ya, lapangan yang pertama itu lapangan untuk meeting outdoor. Biasanya kan ada paket meeting outdoor terbuka, kemudian ada outbound. Ada outbound di sana. Jadi bisa dilakukan di sana. Dan siapapun boleh ya Pak? Bisa. Jadi ini hotel terbuka umum. Ini umum ya Pak? Ya. Saya ceritakan dulu memang ceritanya hanya rumah retreat, kemudian berkembang menjadi The Emerick. The Emerick ini sesuatu yang sangat umum. Jadi hotel ini walaupun yang mempunyai gereja, tapi hotel ini hotel umum Pak. Umum ya Pak. Oleh karena itu siapa saja bisa menggunakan ini, menggunakan fasilitas yang ada dengan kegiatan apapun. Nah, balik ke lapangan. Lapangan ya. Lapangan pertama tadi yang sangat besar itu untuk kegiatan macam-macam, diantaranya bisa outbound, kemudian bisa melakukan olahraga di sana. Saya lihat ada camping ground itu. Ya, itu camping ground. Kemudian lapangan yang lain dulu Pak. Lapangan yang lain ada lapangan di belakang itu lapangan jati Pak. Jadi kalau pohon jati maksudnya? Pohon jati. Jadi kalau Bapak pernah lihat di Mangunan Jogja, kan punya. Kalau di Mangunan itu tanamannya cemara. Waduh. Kalau di sini jati. Ya, di situ dipakai wedding outdoor. Wah, iya, romantis sekali Pak. Romantis sekali. Nyeni. Natural. Jadi outdoor bagaimana itu dilakukan di dekor sedemikian di sana. Kemudian di situ ada pinball. Main bola tembak-tembakan di situ. Luar biasa. Itu lapangan yang menarik. Kemudian di dekat ini lapang kolam renang. Itu ada kafe. Ya, namanya Cleverly Cafe. Nah, ini akrab sekali kalau sekarang untuk wedding outdoor di tepi kolam renang. View-nya sangat bagus. Kita bisa melihat view Salatiga. Jadi malam hari itu bisa kelihatan ada lampu-lampu ya. Jadi wedding itu kalau outdoor biasanya dimulai jam 5 sore Pak Nusilo. Jam 5 sore kenapa? Karena bersamaan dengan itu sunset. Ketika sunset dari terang menjadi gelap, pemandangan kota itu kayak di California gitu ya. Jadi di pinggir kolam kita bisa melihat pemandangan kota Salatiga. Ini bagian-bagian menarik yang sekarang paling banyak diminati orang, dikunjungi orang. Kemudian tadi Bapak cerita camping ground. Kita punya fasilitas camping ground. Iya, itu ada 50 tenda. 50 Pak? Iya, satu tenda isinya 6 orang. Buat family Pak? Family, ya. Buat keluarga ya? Family plus malah 6 orang. Bukan tenda-tenda kecil gitu? Bukan, tenda-tenda besar Pak. Iya, ada lengkap, ada matras, ada segala macam. Kemudian di sana ada kamar mandi. Kamar mandi air panas, kemudian ada air panasnya? Iya.
Jadi segala macam dipenuhi. Itu sebenarnya sama dengan kamar saja, Pak. Tetapi kamar di dalam tenda. Di tengah alam. Ya, di tengah alam dan bisa melihat sky begitu luas gitu. Dan itu menarik. Kemudian biasanya camping ini ada paketnya, Pak. Paketnya adalah trip jeep. Apa itu, Pak? Kita ada jeep. Naik jeep. Mobil jeep ya. Jadi setelah sunset ngelihat di sini, nanti naik mobil jeep. Satu jeep itu ada 4 orang, 5 orang dengan driver. Kita naik sunrise ke Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo. Iya, yang kurang lebih jaraknya 8 kilo dari 8 sini. kilo. Ya, sampai sana melihat sunrise luar biasa, mirip-mirip Bromo lah gitu. Cuman Bromo itu jadi berangkatnya pagi buta gitu. Jadi jam 5 tamu itu biasanya kurang, Pak. Mungkin jam 4. Oh, jam 4 sudah berangkat. Sudah berangkat. Di sana melihat sunrise. Karena kita ngejar sunrise-nya. Iya, kita ngejar sunrise-nya. Kemudian paket itu ditutup dengan makan bersama, sarapan, makan pagi dengan tikar dan dibuka di sana. Versinya menggunakan rantang-rantang kuno gitu, Pak. Yang siapkan kita? Ya, kita itu paket gitu ya. Jadi itu satu paket trip untuk sunrise di Gunung Telomoyo. Jadi ada indoor, ada juga outdoor. Iya. Apalagi, Pak? Apalagi? Itu paket-paket itu ada, paket jeep ada 2. Jadi satu ke sunrise ke Telomoyo. Yang kedua paket keliling kebun kita. Jadi di samping hotel ini 5,6 hektar, kita punya kebun 60 hektar. Iya, dan itu dipenuhi oleh tanaman-tanaman karet, tanaman kopi, dan tanaman cengkeh. Kita bisa meliuk-liuk itu, naik turun di sana dengan jeep luar biasa dan ada begitu tantangannya. Kemudian berhenti pada satu stasiun di situ, makan durian. Waduh, itu durian punya kita. Kalau lagi musim dari pohon, ya. Waktu musim durian. Ya, waktu musim durian kita bisa. Kalau waktu musim kopi kita bisa petik kopi. Ada kopi juga. Ada, Pak. Ada kopi. Ya. Jadi ada tadi saya sebut wisatanya di lapangan, wisatanya di camping, wisatanya di kebun. Nah, ini ekopark lengkap, Pak. Di kebun. Nah, ini sesuatu yang mungkin bisa dinikmati secara holistik bersamaan dengan siapa saja. Keluarga, grup, gereja, corporate, kemudian government, Camping itu biasanya untuk anak-anak sekolah. Ketika dia ada kegiatan pramuka, kemudian camping. Pak, sekarang kan mental health atau tekanan mental banyak sekali, orang perlu, anak muda bilang healing gitu ya, Pak. Apa yang bisa direspons, disediakan oleh The America Hotel untuk itu? Healing itu biasanya yang menyangkut untuk kesehatan pikiran, jiwa gitu ya. Kewarasan lah kalau bilang, bukan sehat tapi waras ya. Kewarasan teman-teman untuk bisa itu. Jadi kami biasanya kalau teman-teman itu melakukan konsep ini, pertama bangun pagi, kemudian jogging seputar di seputar Kincir ini, kemudian senam pagi. Senam pagi. Senam pagi. Udah kebayang ininya segernya pagi seger bagaimana dengan udara di sekitar. Jadi ini istilahnya perbukitan atau sudah masuk kaki gunung atau gimana? Ketinggiannya 750 dari permukaan air laut. Jadi kaki Gunung Merbabu ini, Pak. Gunung Merbabu. Boleh saya cerita sedikit bahwa ini di kaki Gunung Merbabu dengan ketinggian 750 dengan suhu paling panas itu hanya 29 derajat. Kemudian itu paling panas. Yang normalnya sekitar malam paling dingin 18 derajat. 18 derajat. Jadi perlu pakai selimut kalau di sini. AC itu teman-teman Jakarta itu biasanya hotelnya sudah dingin, hidupin AC-nya. Jam 10 sudah mereka matikan. Karena AC lebih panas daripada
udara di luar. AC-nya disetting 20 derajat. Oh di luar iya, 18 ya. Oh, jadi heater malah bukan jadi relatif tidak perlu AC. Tidak perlu AC. Ya. Apalagi kalau malam. Ya, apalagi kalau malam. Ini bagian-bagian tadi bahwa dinginnya seperti itu, udaranya sejuk, kemudian kalau sore jam 6 itu biasa siang dulu Pak, siang dulu. Siang ngapain? Siang itu aktivitasnya setelah mereka lari pagi, jogging, kemudian senam, kemudian tadi sekarang kan musimnya pakai tongkat Nordik. Ya. Tongkat Nordik itu mereka jalan-jalan ke kebun karet, Pak. Ada kebun karet? Ada kebun karet. Jadi kebun karet itu kan biasa disadap. Ya jam 5 pagi sudah diambil, jadi orang-orang penyadap itu masih ada. Mereka turun pakai tongkat Nordik keliling di kebun karet. Itu udah cukup capek Pak, karena ada 1,5 kilo kalau disadap. Bukan disadap itu ya, alat komunikasi rahasia bukan ya. Tapi disadap diambil getahnya ya, getah karet. Kita ada juga yang ada petugasnya kurang lebih 30 setiap berangkat jam 4 pagi untuk mengambil getah. Kemudian lanjut mereka Nordik. Setelah itu mereka melakukan kegiatan makan pagi. Makan pagi, sarapan, kemudian mereka joget. Jogetin. Nah, ini bagian dari healing mereka. Ke depan, Pak Lusindo perlu saya ceritakan, nanti ada yoga. Kita akan adakan yoga, yoga terbuka di alam gitu, menjadikan itu. Nah, saya kira ini konsep healing ini memadai, ya cukup. Sehingga mungkin sehari 2 kali orang refresh dan melakukan rutinitas seperti ini, beda. Pemikirannya. Dan yang tentu kita sampaikan adalah ini berkah yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kita mendapat pengelolaan seperti ini, dan ini luar biasa, bisa dipakai untuk apapun ketika kita mendekatkan diri pada alam. Mendekatkan diri pada alam. Dan mendekatkan diri pada alam itu mendekatkan diri pada penciptanya. Pada Tuhan yang meng-create kita, yang mengadakan kita. Pak, sejauh syukurnya menjadi besar. Syukurnya makin bertambah-tambah. Sudah berapa tahun Pak di Amerika? Saya ini tahun yang ke-9 Pak. Lusindo. Tahun ke-9. Saya sudah 2 periode. Saya tidak tahu perkembangan. Sudah 2 periode. Berarti 1 periode 5 tahun. 5 tahun. Ini saya tahun ke-9. Jadi masih ada setahun ke depan. Saya ingin kalau nanti saya harus selesai di tahun ke-10, saya ingin meninggalkan satu legacy yang baik. Bagaimana kami ingin mengundang investor untuk tadi seperti yang ingin saya sampaikan, bagaimana mengembangkan ini lebih baik, bagaimana mendatangkan revenue dan profit yang lebih baik, sehingga hasilnya lebih banyak digunakan untuk kegiatan gereja. Itu harapan Bapak nanti. Kemudian yang di depan sedikit saya singgung, ada panti asuhan. Ada panti asuhan, ada panti Werda, ada panti karya. Ada BLK. Kalau panti Werda itu kan untuk yang lansia, lansia, yang kakung, yang putri. Nah, kalau panti karya itu apa, Pak? Panti karya itu orang-orang yang sudah tadinya bekerja, tapi sekarang pensiun dan tidak bisa bekerja lagi dengan baik, sementara hidupnya kesusahan. Nah, kita pekerjakan di kebun kopi. Kita pekerjakan di kebun karet tadi yang saya cerita, deret. Ada apa aja sih Pak? Kopi, karet, cengkeh, duren, apalagi Pak? Kemudian hidroponik ada. Ada. Jadi sayur. Sayur semua ada di sini. Luar biasa. Nah, itu dikerjakan. Nah, ini bagian dari teman-teman kalau sudah melakukan tadi healing seperti itu, lalu mereka mengasah nuraninya
turun ke bawah menengok anak-anak panti asuhan, ya. Berbagi kasih di sana. Berbagi kasih. Iya, nengok orang-orang tua juga ada di sana. Ada berapa sekitar anak panti asuhan? Anak-anak ada 36, orang tua ada 42. Oh, banyak, Pak. Ya. Cukup banyak. Ya, jadi mari kadang-kadang kita tamu itu stay di sini. Ya. Bawa anaknya, bawa keluarganya, kemudian datang ke panti asuhan. Rupanya ulang tahun cucunya dirayakan di sana. Itu melatih kepekaan. Untuk berbagi. Untuk bersyukur lebih lagi tadi seperti Pak Dodit bilang. Oke. Ada gereja loh, Pak. Ya. Jadi di kawasan di sini memang selain ada hotel ini tadi yang saya ceritakan, ada panti dari panti asuhan dan panti Werda. Kemudian ada gereja, gereja Kristen Jawa Salawi Putih, keren loh Pak Lusindo. Itu bangunannya kalau kita lihat seperti kita nonton film Little House on the Prairie. Iya. Saya sudah berapa kali tapi bagus itu. Bagus ya. Jadi sangat menarik karena memang itu bangunan tahun 1901. Iya, yang dibangun oleh Van Emmerik ini untuk ibadah. Nah, Van Emmerik ini siapa, Pak? Nah, ini saya mau cerita supaya makin jelas ini, Pak. Jadi kawasan ini, Pak Lusindo, itu dulu adalah kawasan yang dipakai oleh Van Emmerik. Van Emmerik itu dia seorang siapa? Seorang misionaris. Iya, dari gereja Bala Keselamatan. Iya. Dia datang ke sini pas pada saat itu Gunung Kelut di Jawa Timur meletus. Oleh pemerintah, waktu itu pemerintah Belanda tidak terurus. Akhirnya Van Emmerik terbuka hatinya, sudah dibawa ke Salatiga. Ceritanya macam-macam dan museumnya ada. Iya, ada yang gila karena saudaranya meninggal, harta bendanya karena gunung itu hilang. Ada yang stres, itu dipelihara, dirawat. Kemudian ada yang sakit, ada yang sembuh. Kemudian tadi yang saya ceritakan tanaman-tanaman itu adalah tanaman tinggalan Emmerik. Yang sudah sehat disuruh bertanam. Yang sudah sehat disuruh pelihara sapi. Itu cara juga ya, Pak? Iya. Terapi pemulihan. Itu dia. Dari kehilangan anggota keluarga karena meletusnya tadi. Iya, karena bencana ya. Nah itu saya pakai polanya. Kita jalan-jalan Nordik di sana. Jadi tetap bisa ada sesuatu yang link ya, Pak? Iya. Dari Emmerik sendiri. Iya, dari Pak Emmerik. Itu mengapa hotel ini kita namakan The Emmerik. The Emmerik karena memang memberi penghargaan kepada Pak Van Emmerik bahwa beliau memang yang memberikan area kawasan ini kepada Sinode GKJ. Sinode GKJ. Pak, terakhir. Iya Pak. Kalau mau diterusin terus ini. Iya, bisa sampai maunya malam. Sampai nginep sekalian ini ya. Oh iya, saya ini juga Pak, supaya apalah katanya disclaimer atau apa. Ini bukan promosi, tapi monggo Bapak Ibu, teman-teman ya, sahabat-sahabat Lusindo, minimal ada satu option gitu kan ya Pak ya. Ada pilihan bersama keluarga dan sebagainya. Saya nggak mau lanjutin supaya jangan Anda menuduh saya, ini promosi dari Pendeta Lusindo. Enggak. Tapi biarlah dari perjalanan seorang Van Emmerik ya Pak. Ya, Van Emmerik. Kita belajar bagaimana apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah terbuang atau berlalu dengan sia-sia. Berlanjut dengan sekarang menjadi sebuah hotel yang bahkan bukan hanya untuk orang Kristen saja ya Pak, untuk semua, bahkan tua, muda, laki-laki, perempuan. Pak, terakhir, apa yang Bapak kristalisasi gitu lah Pak ya, kristalisasi hikmat, apa yang Bapak dapat? Mau 9 tahun ya Pak? 9 tahun ya. Mau 10 ya Pak ya? Iya. Nah, kita nggak tahu besok tanggung jawabnya, mungkin Bapak terus lagi begitu atau bagaimanapun didukung oleh keluarga. Apa yang Bapak dapat Pak dengan sepanjang 9 tahun merawat dengan bersama tim semua di sini? Ya, ini bagian mungkin dari sisa hidup saya ya Pak. Karena saya sudah usia berapa Pak? Saya 66 tahun Pak. Hari ini 66? Iya, 66 tahun. Jadi saya ingin mempersembahkan apa yang sudah saya punya ini
untuk bagaimana dengan talenta yang diberikan pada saya bersama tim di sini, bersama pemegang saham, untuk bagaimana bermanfaat melalui pelayanan di sini. Bermanfaat itu tidak hanya mungkin memberikan value, tetapi bagaimana bisa memberi pembelajaran. Ya, bagaimana bahwa karya Tuhan itu memang luar biasa. Kemudian bagaimana kita bertanggung jawab atas karya Tuhan yang diserahkan kepada kita, supaya itu memberi manfaat. Ya, karena bagaimanapun kalau aset itu tidak dikelola dan idle, itu namanya rugi. Tapi kalau aset itu dikelola dan tidak idle, itu menguntungkan. Dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya ya Pak. Oleh karena itu, saya selalu menekankan pada tim ini bahwa etika Kristen menjadi paling penting. Karena hotel bisa saja banyak hal-hal yang rawan dan menggoda. Tetapi kalau ini kita kelola dengan etika Kristiani, ya Tuhan pasti menolong. Amin. Dan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Manusia hanya sebagai alat untuk Tuhan berkarya bersama-sama. Wah, itu saja Pak Nusindo. Baik, terima kasih Pak Dodit. Salam pada Ibu dan juga terima kasih juga keluarga. Pak Nusindo. Sukses melayani juga. Matur nuwun Pak.